Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang al-kitmanul ilmi asy-syar'i. Baiklah, langsung saja at-tahlilul lafzi. Analisis makna. Yaktumuna al-kitmanu. Jadi yaktumuna di sini bermakna al-kitman atau menghalangi. Al-ikhfa'u was-sitra, yaitu menyembunyikan atau merahasiakan. Qala ar-Raghibu, berkata ar-Raghibu, al-kitmanu sitrul hadisi yuqalu katamathu kitman wa kitmanan. Jadi ar-Raghibu berkata al-kitman bisa juga disebut merahasiakan suatu kejadian, entah itu dalam hadis Nabi atau dalam bahasa Arab yang berarti kejadian. Qala al-Alusi, berkata Alusi, al-katmu taraka izhara syai'. Al-katmu yaitu meninggalkan untuk menampakkan sesuatu, maksudnya ya menyembunyikan. Qasdan dengan sengaja, ma'amisasil hajati ilaihi, dia melakukan itu karena ada suatu kebutuhan terhadap hal tersebut. Wa tuhaqqiqud da'i ila izharihi, padahal dia itu sebenarnya wajib untuk maksudnya dia itu berhak untuk menyampaikannya. Wa dzalika qad yakunu bimujarradi satrihi wa ikhfa'ihi. Nah, terkadang al-katmu itu dilakukan seseorang itu cuman sekedar merahasiakan saja atau sembunyikan. Wa qad yakunu bizalatihi, ada juga dia melakukannya itu dengan cara menghilangkan hal yang disembunyikan itu. Wa wad'i syai'in akhar maudi'ahu, dan menggantikan hal yang disembunyikan itu dengan hal yang lain. Al-bayyinatu al-ayatul wadihatu. Adapun yang dimaksud dengan al-bayyinat adalah ayat-ayat yang jelas. Ad-dalatu 'alal haqqi, yang menunjukkan kepada kebenaran. Jam'u bayyinatin wa hiya fil lughati dalalatu al-wadihah. Al-bayyinatu jamaknya itu adalah bayyinatun. Adapun dalam segi bahasa Arab bermakna yang menunjukkan kepada sesuatu yang jelas. Aqliyatun kanat ahsiyah, baik itu secara akal. Wa summiyal bayanu bayanan likashfihi anil ma'nal maqsudi. Adapun al-bayan itu dalam bahasa Arab masdarnya bayanan. Bayanan itu diartikan sesuatu yang jelas karena dia itu menampakkan arti yang dimaksud. Wal muradu bil bayyinati fil ayati, adapun yang dimaksud al bayyinat dalam ayat di sini, bismillahirrahmanirrahim, ma anzalallahu fit taurati wal injili min amri Muhammadin alaihi salatu wassalam. Apa yang diturunkan Allah dalam kitab Taurat dan Injil dari perkara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal huda. Al-huda di sini dimaksud al-huda kullama yadullu 'alal khairi. Al-huda adalah petunjuk, yaitu segala yang menunjukkan kepada kebaikan. Wa yahdiyar rusydi, dan mengantar kepada petunjuk. Minal hidayati wa hiya dalalatu 'ala syai'. Nah, adapun al-huda itu berasal dari al-hidayah yang bermakna menunjukkan kepada sesuatu. Qala Abu Sa'ud berkata, al-muradu bil huda al-ayatul hadiyatu ila wujubil imani bir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Al-huda di sini, al-huda ini dimaksud adalah ayat-ayat yang menunjukkan betapa wajibnya beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wajib kita untuk mengikutinya. Abbar anha bil masdari mubalaghah, yang mana hal itu disampaikan menggunakan masdar mubalaghah. Yal'anuhumullahu, adapun al-la'nu
yal'anuhumullah, yaitu mereka dilaknat oleh Allah, au yatruduhum, atau mereka diusir, wa ya wa yu'iduhum min rahmatihi, atau mereka diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Waslul la'an, dan adapun asal dari la'an, al-ib'adu wat-tardu, yaitu menjauhkan dan mengusir. Al-la'inuna. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, al-la'inuna kulla syai'in ala wajhil ardi illa saqalain. Jadi berkata Ibnu Abbas, adapun yang dimaksud dengan al-la'inun, segala sesuatu yang ada di permukaan bumi kecuali as-saqalain. Selanjutnya tabu. Tabu artinya adalah raja'u anil kitmani, artinya meninggalkan perbuatan al-kitman ini. Wa aslu taubatur ruju'u wan nadamu ala ma sadara minal insan. Dan adapun asal dari at-taubah adalah pengembalian atau penyesalan terhadap apa yang dilakukan oleh manusia. Wa aslihu, maksudnya di sini adalah aslihu ma afsidu bi an azalul kalamul muharrifah. Wa aslihu ma afsidu. Jadi aslihu di sini itu ialah perbaikilah apa yang telah kalian rusak, bi an azalul kalamal muharrifah, yaitu dengan cara menghilangkan itu perkataan yang menyimpang. Au aslihu asiratahum wa a'malahum, atau perbaiki, maksudnya mereka kan menyembunyikan perkara tentang Nabi. Aslihu di sini dimaksud adalah perbaikilah apa yang kalian rusak dengan cara menghilangkan perkara-perkara yang menyimpang, atau perbaiki sirah-sirah Nabi ataupun perbuatan-perbuatan yang dan perbuatannya, dan disampaikan kepada orang-orang tentang kebenarannya. Wa bayyinu, maksud dari bayyinu ay azhiru linnasi. Bayyinu di sini adalah nampakkanlah kepada manusia makanu katamuhu min awsafi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah kalian halang-halangi dari sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au ma katamuhu min dinillah, atau apa yang telah kalian sembunyikan dari agama Allah. At-tawwabur rahim, maksudnya di sini adalah al-mubaligu fi qawli taubati. Al-mubalik dalam pada dasarnya maknanya itu berlebih-lebihan, maksudnya Allah itu sangat besar pintu taubatnya. Ar-rahimu bil ibadi, dia juga sangat penyayang terhadap hambanya. Wahuma min sibagil mubalaghah, keduanya ini at-tawwabu dan ar-rahim itu termasuk sighah al-mubalaghah. Selanjutnya al-ma'na al-ijmali. Yaqulullah ta'ala ma ma'nahu, Allah berfirman yang artinya adalah innal ladzina yakhfuna ma anzalnahu minal ayatil bayyinati wad dalailal alwadihat. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari ayat-ayat yang jelas dan dalil-dalil yang jelas, allati tadullu ala sidaqin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana ayat dan dalil-dalil menunjukkan tentang kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ala annahu Rasulullah, dan juga menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wa yata'ammaduna an yaktumu, dan orang-orang itu sengaja untuk menghalang-halangi atau menutup-nutupi amrul basyarati bihi alaihi salam, tentang perkara ini, perkara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'annahum ya'lamuna haqqal ilmi, sedangkan mereka mengetahui bahwa ini adalah kebenaran yang harus au asafahu yang disampaikan.
li'annahum yajidunahu, karena mereka juga mendapati hal itu, maktuban, karena tertulis apa tadi? Li'annahum yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil, karena mereka juga mendapati hal itu tertulis di sisinya pada kitabnya di dalam Taurat dan Injil. Allazina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban. Orang-orang yang mengikuti Rasul, seorang nabi yang ummi atau buta huruf maksudnya, ya, yang mereka mendapatinya tertulis indahum di sisi mereka, fit Taurati wal Injil, dalam Taurat dan Injil. Haula'il katimunal awsafir rasul, haula'il katimunal awsafir rasul, mereka itulah yang menyembunyikan mushaf-mushaf Rasul. Al-mutala'ibuna bi ahkamid dini, mereka bermain-main dengan hukum agama Allah. Al-muharrifuna lit-Taurati wal Injil, mereka mengubah Taurat dan Injil, mereka mengubah hukum-hukum dan bacaan Taurat dan Injil. Yastahiquna at-tarada wal ib'adi min rahmatillah, mereka itu sangat-sangat tidak berhak, sangat-sangat berhak jauh dari rahmat Allah. Wa yastawjibuna al-la'natu minal malaikati wan nasi ajma'in, dan bahkan mereka diwajibkan mendapat laknat dari malaikat dan manusia seluruhnya. Illa man taba an kitmanihi, kecuali orang-orang yang bertaubat dari yang menyembunyikannya. Apa yang disembunyikan? Itu tadi tentang mushaf, hukumnya Taurat dan Injil, karena beberapa orang telah mengubah baik dari segi tulisan, hukum, bahkan bahasa, sehingga mereka pantas mendapatkan laknat dari malaikat dan manusia seluruhnya. Wa aslaha, dan mereka memperbaiki amroha bil imani bi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, keimanannya atau kepercayaannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bayyana ma auhahu Allah taala ila anbiya'ihi, dan mereka menerangkan apa yang diwahyukan Allah taala kepada nabinya. Falam yaktumuhu, dan tidak menyembunyikannya, walam yukhfihi, dan tidak menghalanginya. Fahaula'i yatubullahu alaihim, maka mereka itulah yang diterima taubatnya. Wa yafidu alaihim maghfiratahu, dan Allah akan melimpahkan ampunan kepada mereka. Wa rahmatahu, dan rahmatnya kepada mereka pula. Wa huwa jalla sana'uhu, karena sesungguhnya Allah adalah maha suci. Kasira taubati alal ibad, maha tinggi yang memiliki banyak ampunan atas hamba-hambanya. Yataghammaduhum, mereka itu berhak mendapat birahmatihi, rahmat Allah. Wa yushmiluhum bi'afwihi, dan mereka akan diliputi ampunan Allah. Wa yasfahu, dan mereka akan terlindungi atau terjaga atau terhindar. Amma farata minhum minas sayyiat, dari beberapa celaan atau kejelekan yang tidak sengaja mereka lakukan. Selanjutnya sababun nuzul. Nazalat hazihil ayatul karimati fi ahlil kitabi hina sa'alu amma ja'a fi kutubihim min amrin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turun ketika ahli kitab ketika mereka menanyakan tentang apa yang datang dalam kitab mereka dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakatamuhu, lalu mereka menyembunyikannya. Walam yukhbiru anhu hasadan au bagdan, dan mereka tidak memberikan kabar atau tidak memberikan jawaban terhadap pertanyaan mereka
dikarenakan perasaan dengki dan marah. Rawas Suyuti fid Dar al-Mansur an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. As-Suyuti meriwayatkan dalam bukunya Ad-Dar al-Mansur dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa anna Muazin bin Jabal bahwasanya Muaz bin Jabal wa ba'du sahabati dan sebagian sahabatnya sa'alu nafaran min ahbaril yahudi am ba'di ma fit taurati. Dan sebagian sahabatnya mereka menanyakan tentang kabar orang Yahudi dan sebagian isi Taurat. Fakatamuhum iyahu, maka orang Yahudi itu menyembunyikannya dari mereka. Wa abau an yukhbiruhum, dan mereka menolak untuk menyampaikan jawaban kebenarannya. Dan mereka menolak untuk menyampaikan jawaban kebenaran tentang isi Taurat. Fa'anzalallahu fihim, maka Allah menurunkan kepada mereka ayat ini. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Baiklah, cukup sekian abang bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.